isian nastar atau selai nastar yang gampang ditemukan di Indonesia. Nah, di sini sudah ada Baker Mix, Zealandia, Doni, Sunfight, dan juga UI. Oh iya, selain 5 brand ini, kita juga akan tambahkan satu isian nastar homemade buatan Floven. Jadi, hari kita akan battle isian nastar, bukan selai nanas buat roti ya. Jadi, kalian tidak perlu bingung kenapa banyak brand pineapple jam yang tidak masuk di video kita kali ini. Dari kelima isian nastar ini, semuanya diproduksi di Indonesia, kecuali yang UI, ini diproduksi di Malaysia. Seperti biasa di battle kali ini, kita akan ngebahas soal harga, area bali, warna, tekstur, aroma, dan juga pastinya rasa. Oke, di part yang pertama kita akan ngebahas dulu soal harga. Ini dia untuk harga-harganya. Nah, dari kelima brand ini, yang paling hemat di saat ini adalah Zealandia dengan harga sekitaran 43.000 untuk 1 kilo. Sedangkan yang paling premium adalah Baker Mix dan juga Sunfight yang harganya 11-12 di 90 ribuan per kilo. Disclaimer juga nih, isian nastar yang kita beli ini dengan harga B2C dari berbagai toko di Bali. Jadi, misalnya kalau kalian beli sama supplier langsung, pasti akan lebih murah. Oke, sekarang kita masuk ke part selanjutnya, di mana tim aku udah siapin ke-6 selai nanas tanpa aku tahu ini brand yang mana aja. Dan salah satunya juga ada brand dari Floven. Jadi tim aku tadi ada masak selai nanas, lalu mereka letak di sini. Untuk di part kedua, kita akan ngebahas dulu soal warna nih. Dari ke-6 selai nanas ini, yang paling gelap itu warnanya ada nomor 4 dan juga nomor 5. Sedangkan yang lainnya itu lebih ke terang, dan kalau diurutkan yang paling terang itu ada nomor 1 dan 2, lalu disusuli nomor 3 dan juga 6. Dan yang terakhir yang paling gelap itu ada nomor 4 dan 6. Nah, dari warna aja nih, aku bisa tebak kalau Floven punya itu di antara nomor 4 atau 5. Karena warnanya lebih gelap dibandingkan yang lainnya. Sedangkan yang lainnya lebih terang. Biasanya kita sengaja masak agak lebih gelap supaya kadar air dari nanasnya itu keluar. Tapi ini kembali lagi ke preferensi sih. Kalau kalian cari selai nanas yang suka isian dalamnya terang, bisa konsiderasi 1, 2, 3, dan juga 6. Oke, di part ketiga kita akan ngebahas soal aroma. Aku tes dulu nomor 1. Nah, keduanya sama-sama bau nanas, tapi satu lebih strong aromanya. Yang 3 nggak ada. Aku nyari-nyari agak susah nyari aromanya. Yang keempat, ya ini ada bau nanasnya, cuma ada aroma rempahnya juga. Aku suspek ini Floven punya. Dari look sama dari aroma. Untuk sekadar segini aku nggak kecium aromanya. Tapi nomor 1 tadi ada. Juga nggak ada. Kayak aroma ada, tapi kayak harus cari. Jadi di antara 6 ini, yang aromanya paling kencang itu ada nomor 4, karena ada rempahnya, sangat clear, ada aroma rempah. Lalu disusul nomor 1, itu ada aroma nanasnya. Next, selanjutnya ke part 4, kita akan ngebahas soal tekstur. Nah, kita akan cek nih selai nanas mana yang di blender, selai nanas mana yang diparut, biasanya kelihatan di teksturnya. Aku nggak makan dulu, aku cek tekstur aja dulu. Yang nomor 1, ini nanasnya kelihatannya diparut ya, soalnya masih banyak serat-seratnya seperti ini, kelihatan? Coba aku spread. Oke. Yap, seratnya ada banyak banget. Next, yang kedua. Yap, sama juga, ini kayaknya stylenya kayak diparut ya. Masih ada seratnya. Tapi biasanya akan lebih berasa lagi ketika dimakan. Lanjut nomor 3. Oh, nomor 3 ini lebih soft dibandingkan nomor 1 dan 2. Ini juga sama, kelihatan banget serat-seratnya. Sih, kelihatan juga warnanya lebih gelap ya. Tapi nanti sebentar lagi aku akan tes gulung juga, yang mana bisa langsung digulung dan yang mana mungkin harus dimasak lagi. Nomor 4. Ini yang aku suspek Floven punya. Kenapa? Lembut, diangkatnya gampang.
seratnya nggak sebanyak yang lain ya, soalnya kalau emang benar ini Flovon punya, biasanya kita food processor, jadi seratnya itu lebih dikit. Kenapa aku nggak parut? Karena kita mau save waktu, menghemat waktu. Jadi kalau kita blender, biasanya di food processor atau di blender lebih cepat. Sih kelihatan banget teksturnya beda. Oke, hampir nggak banyak serat-seratnya. Nomor 5, ini teksturnya mirip yang Flovon punya, tapi lebih keras ya, lebih kering. Ini kayaknya dibuat digulung enak nih, tapi juga sama teksturnya, tidak banyak serat seperti nomor 1, 2, dan 3, lebih kayak di blender aja gitu. Next, nomor 6. Nomor 6 paling soft pas diangkat antara semuanya, dan juga sama, dia serat-seratnya masih ada serat, tapi tidak sebanyak 1, 2, dan 3. 1, 2, 3 itu kelihatan banget serat nenasnya, kayak gitu, kayak daging gitu. Sedangkan 3, 4, sama 5 itu lebih lembut gitu. Tapi nanti aku tes lagi dimakan apakah benar seperti itu atau enggak. Ini kan masih dari visual doang. Dari tekstur yang spreadable, seandainya kalian butuh isian selain nanas ini juga untuk buat kue, kalian bisa konsiderasi nomor 4, 5, 6. Kenapa? Karena ketika di spread untuk isian roti atau isian kue, dia lebih enak untuk di spread. Sedangkan 1, 2, 3 ini lebih berisi adonannya. Jadi kalau di spread mungkin akan kayak kesendet-kesendet gitu kalau di roti. Selanjutnya, aku akan tes gulung kira-kira adonan mana yang paling enak untuk digulung. Oke, aku asal ambil aja. Sorry, aku nggak pakai glove supaya aku lebih tahu teksturnya kayak gimana. Oh, teksturnya udah langsung cocok ya untuk digulung. Langsung pas gitu. Gampang untuk digulung, very nice. Sip. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2 ini keras, agak keras. Cuma teksturnya mereka ini udah layak digulung ya, jadi nggak perlu dimasak lagi, sangat kering. Very nice juga, enak untuk digulung. Next yang nomor 3. Seratnya banyak banget, berlimpah ini. Kita gulung, rata-rata udah enak. Jadi ada beberapa selain nanas yang biasa kadang kita beli, harus kita masak lagi karena masih basah. Tapi ini semua sudah layak dipakai karena udah gampang banget untuk digulung. Next, nomor 4. Ini aku agak yakin kita punya karena lebih soft. Jadi lebih soft. Walaupun kita udah masaknya sampai warnanya coklat, dia itu masih kayak nempel-nempel kayak gini nih. Gini. Karena kita hanya cuma ada nanas dan gula dan rempah aja. Juga enak digulung. Oh, kenapa kita punya masih banyak-banyak ya? Mungkin karena baru dimasak kali ya, karena tadi kita baru request, jadi masih mungkin baru selesai, belum disimpan lama di kulkas, jadi lebih nempel di tangan. Sedangkan yang nomor yang lain enak banget untuk digulung semuanya, nggak lengket-lengket. Nah, setelah aku gulung tadi, dari ke-6 selai ini, semuanya tuh enak digulung kecuali yang nomor 4. Aku curiga banget ini yang Flovon punya, karena dari warna dan tekstur juga lembut banget. Aku penasaran banget sih kenapa aku punya itu bisa digulung, cuma dia tuh masih agak nempel-nempel di tangan. Bisa jadi karena kita baru buat, atau bisa juga karena yang pabrikan ini biasa ada banyak tambahan kandungan lainnya, seperti stabilizer, glucose syrup, acidity, pewarna, dan lain-lainnya. Coba aku cek, biasanya seperti itu. Ternyata selain nanas pabrikan itu ada tambahan glucose syrup, acidity regulator citric acid, salt, synthetic pineapple flavor. Oh, jadi mereka ada tambahan perasa juga. Lalu juga ada pewarna tambahan, dan nggak lupa juga ada preservatifnya supaya tahan lebih lama. Oh, ternyata di sini juga ada glukosa, ya, gula, garam, lalu juga ada pengaturan asam, ada citric acid juga supaya dijaga rasanya. Tapi ternyata ada glukosa. Mungkin glukosa ini yang bisa jadi faktor selain nanasnya itu enak banget untuk digulung gitu. Sedangkan kalau yang brand yang lain nggak ada deskripsinya di belakang kayaknya. Coba aku cek yang Sunpipe. Yang Sunpipe itu ada buah nanas, gula, sama juga ada tambahan konsentrat sari buah, nanas, garam, tapi tanpa pengawet dan tanpa pewarna sintetis. Karena emang Sunpipe kan terkenal dengan nanasnya, jadi mereka nggak perlu penambah ini lagi, nggak perlu penambah warna, preservatif, tapi ada tambahan sedikit pineapple juice concentrate, jadi kayak konsentrat sari buah gitu.
Nah, sekarang kita masuk ke part terakhir, gimana aku akan cobain satu persatu selai nanasnya. Kita coba dulu dari nomor 1. Aku masukkan aja bulat tadi ya, jadi lebih enak juga makannya. Aku cobain nomor 1 dulu. Satu aku suka. Dia kalau dari 1 sampai 10 tingkat kemanisan itu ada 8. Tapi selai nanas emang biasanya buat lebih manis dari biasanya, karena kebanyakan orang Indonesia sukanya tuh buat selai nanas yang adonannya tuh lebih banyak, selainya dikit. Lebih suka ada makan tekstur tepungnya. Jadi kalau manisnya setinggi ini nggak masalah, karena biasa langsung ces di mulut ketika digabungkan dengan adonan kuenya, dia lebih balance gitu. Jadi kalau tingkat kemanisan dari 1 sampai 10 dia ada 8,5 lah, lumayan manis. Cuma it's fine untuk selai nanas. Pas dimakan juga masih ada sedikit seratnya, ini ada seratnya ketinggalan di atas dinding mulut, tapi masih oke. Tapi aku suka nomor 1 dari segi gulungnya, rasanya I think it's okay. Aku bakal beli nomor 1. Nomor 2. Teksturnya lebih berisi daripada nomor 1. Tapi kayak makan permen karet. Wah. Ini enak banget guys. Enak 1 sampai 10, manisin 10 tapi. Ini enak. Cuma aku serem buat telan, karena takut gulanya terlalu banyak masuk ke dalam tubuh. Tadi itu nomor 2 itu, pas dimakan menurut aku pribadi itu enak. Cuma tingkat kemanisan kalau 1 sampai 10 dari 10. Paling tinggi di antara semuanya. Kalau misalnya tepungnya tuh banyak, adonan nasarnya banyak, selainya dikit banget, nomor 2 nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau untuk aku pribadi tadi lumayan manis banget sih kalau menurut aku. Tapi is okay kalau misalnya tepungnya banyak, adonannya dikit, is okay pakai nomor 2. Tapi dari bandingkan nomor 1, nomor 2 itu manisnya di 10 lebih. Sampai aku nggak bisa telan saking manisnya. Tapi again, tingkat kemanisan orang berbeda-beda ya. Kemarin yang ngomong, tiap makan, kok nggak minum air? Nggak, kita minum air kok guys. Cuma setiap di video nggak mungkin dong setiap session kalian harus nunggu aku minum air. Jadi kalau di video pastinya di-cut. Tapi setiap sebelum aku makan satu produknya lagi, pasti aku cuci mulut aku dan persiapkan diri untuk makan lagi gitu. Oke, kita coba nomor 3. Teksturnya juga yang berisi, aku bilang ada serat-seratnya. Dengan 1, 2, 3 lebih berisi. Pokoknya suka nanas yang bukan just melting di mulut. Ini enak. Nomor 3. Sometimes aku masih dapat cang-cangnya juga. Ini enak. Nomor 3 tuh di 1 sampai 10 manisnya 8. Ini sama juga 8,5 lah. Sama dengan nomor 1, mirip-mirip. Cuma nomor 3 itu aku sukanya ketika makan masih ada cang gitu loh. Dia makan ada cang lagi kayak kalau kalian suka nastar yang ada isiannya, nomor 3 just perfect for me. Gitu. Oke, yang selanjutnya nomor 4, kita coba nomor 4 yang kayaknya kita punya. Tapi aku optimis banget kita punya. Karena lembek sebenarnya. Ya. Tapi walaupun selembek ini nggak masalah ya, biasanya kalau kita baking nggak pecah-pecah kok. Selama ini aku selalu kira nanas itu tuh manis banget. Tapi ternyata kalau dibandingkan nomor 1 sama 3, nggak jauh bedanya manisnya. Dan kita punya tuh lebih ada asamnya dan juga ada rempahnya. Gitu. Itu that's why yang membuat kita punya nastar biasanya beda dengan lainnya. Jadi aku ada racik beberapa rempah, rahasia perusahaan. Jadi bukan hanya cinnamon, aku agak racik beberapa, jadi aku campurin. Aku tahu banget ini kita punya. Karena buat selai nanas saja aku butuh R&D kemarin setahun sih, lama banget. Cuma ini hanya cocok untuk orang-orang yang misalnya suka rempah. Tapi minusnya adalah kalau kalian beli nastar kita akan jujur biasanya, Kak, kali ini nanasnya lagi musimnya lebih manis. Kak, sekarang nanasnya lebih ke arah asam. Biasa jadi karena kita hanya campurannya itu yaitu nanas, gula, dan rempah. Jadi asam dan manis itu tergantung buah itu pada bulan tersebut. Jadi kita akan kasih tahu customer sih biasanya gitu. Nomor 4 lebih berkarakter guys, biar nggak sama sama tetangga. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa buat itu juga. Kalian bisa beli yang jadi 1, 2, 3. Dan kalian masak lagi sedikit, ya keringin dikit lagi, tambah rempah yang kalian mau. Mungkin nggak akan se-strong nomor 4 yang kita masak dari awal gitu. Next, nomor 5. Ya, padat juga. Harum. Pas dimakan tuh ada aroma harum, ngerti gak sih? Ada aroma harumnya, manisnya, asamnya dapet. Wah, ini tuh kayak makan asinan.
Aku suka banget nomor 5. Kalau kalian nggak terlalu suka rempah, nomor 5. Tapi lebih ke manis, asam, semuanya balance. Nomor 5 tuh enak banget. Jadi aku suka nomor 1, tapi aku lebih suka lagi nomor 5. Suka banget. Dari warna aku juga suka golden brown, the way I like it. Lalu dia juga masih ada teksturnya walaupun dia serat-seratnya nggak ada. Terus ketika makan, first impressionnya tuh kayak harum aja gitu. Tapi ini bisa jadi terasa sintetik ya, gitu. Bukan alami dari pineapple-nya. Cuma untuk sesekali makan, is nice. Aku suka banget. Next nomor 6 yang terakhir, juga yang smooth ya. Teksturnya mirip yang Floven, cuma lebih nggak ada lengket-lengketnya. Wow. Nomor 6 juga enak, cuma dia manisnya itu sama kayak si nomor 2 tadi ya. Yeah. Manisnya sama-sama di atas 10 plus. Dikit aja. Coba lagi nomor 6. Dua-duanya manis di 10. Emang lebih manis. Ternyata kalau makan pakai sendok, is less painful. Lebih enjoyable, lebih enak. Tapi tadi aku makan kayak lagi makan nastar, jadi kayak lebih kompleks lah rasanya gitu. Tapi kalau dimakan dengan sendok sih enak-enak aja sih semua. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap summary. Yang pertama, yang nomor 1 tadi menurut aku just nice. Aromanya ada sedikit ya, digulung juga enak, warnanya juga cantik. Ketika makan, for me is just nice. Lalu lanjut ke nomor 2, ini yang dari antara 6, dia tingkat kemanisannya top 1 ya. Top 1 manisnya itu ada di 10. Tapi again, kalau dicampur dengan adonan tepung yang banyak, ini akan jadi balance. Selain nanas emang wajar biasa dibuat lebih manis dibandingkan biasanya dimakan normal karena ada pairingnya dengan adonannya. Lalu yang nomor 3, dia 1 sama 3 tingkat kemanisan mirip di 8 ya. Tapi nomor 3 ini aku suka itu lebih berisi, lebih berbobot. Lebih kayak ada cang-cang-cangnya ketika dimakan, ada cang lagi. Jadi ketika kalian pakai selain nanas ini, lebih banyak tekstur ketika dimakan. Lalu ke nomor 4, yang aku yakin 1000% ini Floven punya, itu lebih rempah banget. Manisnya juga, selama ini aku kira aku punya manis banget, ternyata kalau dibandingkan pasaran, itu masih di 8,5. Ini kenapa warnanya, kenapa ini rempah banget, itu supaya aku membedakan nastar di toko aku, di toko kita dengan toko lainnya, gitu. Tapi ternyata secara general, rata-rata di sini rempahnya nggak terlalu kenceng. Jadi kalau aku mau jualan, hanya selain nanasnya aja, aku mungkin akan buat lagi, tapi rempahnya aku kurangin, gitu. Karena nggak semua orang juga suka rempah, ya kan? Nomor 5, ini yang ketika aku makan, enak nih. Harumnya dapet, aromanya dapet, harum banget ketika makan, manisnya juga pas. Tapi minusnya, kalau aku teliti, aku cari-cari, ini kemungkinan besar itu ada tambahan rasanya. Sehingga dia aromanya kenceng, just nice, karena itu ada artificial flavoringnya, aku curiga. Tapi mungkin aja enggak, aku nggak tahu. Cuma nomor 5 aku suka. Kalau kalian don't mind sedikit artificial here and there, just go with number 5 for me ya. Next nomor 6, kalau nomor 6 juga sama, ini top 1 manisnya, nggak salah sama nomor 2, cuma dia ada asemnya. Kalau dibandingkan nomor 6 lebih manis lagi dibandingkan nomor 2 sedikit, tapi ada asemnya gitu. Again, kalau dicampur dengan adonan, maybe isiannya dikit, adonannya gede, itu akan balance jadinya. Jadi nggak masalah kalau manisnya setinggi ini. Hanya aja harus tahu komposisinya gitu. Ternyata selain nanas kita ketika dibandingkan dengan yang pabrikan itu lebih berkarakter, lebih rempah gitu. Dan ini kalau dipadukan dengan kita punya adonan, I think nastar kita lumayan unik, jadi bisa membedakan nastar kita dengan toko lainnya. Ini mungkin bisa jadi ide juga buat kalian yang jualan gitu loh. Kalian bisa pakai kelima selain nanas yang lain selain Floven, kalian masak lebih lama lagi dikit dan campur rempah supaya rasanya beda dengan toko sebelah. Oke, jika selain nomor 4 ya, itu akanlah nomor, menurut aku semuanya enak, hanya aja tingkat kemanisan berbeda juga. Nomor 3 nih aku suka banget karena cang-cang-cangnya. Cuma yang kasih aku impression mau makan lagi itu ada nomor 5. Dan tim aku juga pilihnya juga sama, rata-rata top skor paling tinggi itu nomor 5. Cuma boleh nggak sekarang kita spill brand, kira-kira ini brand apa sih, aku pengen cek komposisinya gitu loh. Nomor 5 brand apa sih?
Tunggu dulu. Nomor 4 Floven kan? Betul. Karena dulu aku masak nanas selama setahun, pasti aku tahu brand sendiri. Sekarang nomor 5 brand apa? Zealandia. Zealandia. Oh, kemasannya bagus banget ya, kayak benar-benar komersial selai nanas. Dan ternyata kecurigaan aku bener, dia itu ada tambahan perasa, karena emang di sini tulis ada tambahan synthetic pineapple flavors. Tapi ini enak banget kalau menurut aku, nomor 3. Dan paling murah. Gila, udah paling cuan, udah paling hemat, terus paling enak lagi ternyata. Ini kita nggak di-endorse, aku juga nggak tahu yang punya Zealandia siapa ya guys. Nah, kalau aku lagi mager di rumah tapi pengen buat nastar, dia nggak mau buat selainya, mending kalau beli ini. Dan kata tim aku ini juga yang paling murah. Jadi kayak kalau kalian don't mind ya sedikit-sedikit artificial here and there, kan makannya juga sekali-sekali ya, I think this is a good choice sih gitu, karena dibandingkan yang lain juga enak, hanya saja ini lebih harum gitu loh, jadi pas gitu. Nomor 3 apa sih? 3 itu Sunpride. Oh ya, emang supplier nanas ya, jadi tadi enak sih rasanya. Aku juga suka cangcangnya gitu loh. Dan kalau kalian nggak mau yang ada artificialnya, nggak ada preservatifnya, nggak ada pewarna tambahan, go with Sunpride. Dan ini katanya dari lokal, jadi support lokal brand. Jadi kalian bisa pilih Sunpride isian selai nanas. Ini top 3 aku sih. Nah, sekian video battle selai nanas kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Saya Chef Floven, over.